Selamat siang, saya Adelia Novianti. Di sini saya ingin mewawancarai pendeta yang ada di Gereja Kristen Nasional Injil yang bernama Bapak Antonius Rianto. Gereja ini berada di Desa Sungai Paduan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Ya, kalau pendiri saya kurang tahu pasti, tapi dulu yang pelayanan pertama di sini adalah Pak Charles dari Sumatera, ya. Ya, saya juga yang pendiri. Karena pendatang yang mendirikan adalah Pak Charles, Pak Jan Oberi, Pak John Holbala, itulah yang awal-awal mendirikan gereja di tempat ini. Terus pada sekitaran tahun berapa, Pak? Mungkin sekitar 1980-an atau ya kurang lebih lah 1980-an lah. Terus aktivitas yang dilakukan di gerejanya apa, Pak, sebelum adanya COVID? Yang dilakukan di gereja ada yang namanya sekolah minggu, ya. Terus ada juga ibadah umum seperti hari Minggu, ada ibadah remaja atau pemuda remaja. Kayak ibadah remaja tuh setiap hari ke, Pak? Tidak, seminggu sekali. Dalam seminggu sekali. Terus ada ibadah doa bersama dengan jemaat. Ya, ada doa. Ada ibadah yang namanya doa pagi. Ya, kalau dalam Muslim sholat subuh, gitu ya. Ibadah pagi ya jam 4 sampai jam 5 atau jam 5 sampai jam 6 biasanya. Lalu ada ibadah, kalau ini udah keluar dari gereja atau rumah tangga, jadi ibadahnya di rumah-rumah gitu. Namanya ibadah rumah tangga. Terus karena sekarang ini kan kondisi kita sedang terkena musibah gitu ya, Pak, COVID-19. Bagaimana sih pandangan Bapak terhadap COVID-19 ini? Pandangannya seperti apa kira-kira? Yang menurut Bapak bahayanya atau Ya, kalau pandangan saya memang COVID-19 ini atau coronavirus ini memang berbahaya untuk manusia, karena kenapa ini virus yang luar biasa menyerang dunia, bukan hanya Indonesia kan, bukan hanya Teluk Batang atau Kayong Utara, tapi mendunia. Ada sekitar 105 negara yang terjangkiti ya, nggak salah itu ya. Nah, jadi kita dengan melalui penyakit ini, ya COVID-19 ini, dengan pandangan saya bisa menyerang kepada siapapun, ya nggak hanya kepada orang dewasa, anak-anak pun bisa. Tetapi ketika kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita, maka sebenarnya penyakit ini tidak terlalu berbahaya, ya. Menurut saya tidak terlalu berbahaya. Kenapa tidak terlalu berbahaya? Karena lebih berbahaya kalau menurut dokter, karena lebih bahaya kena flu itu bisa. Kalau COVID itu lebih bahaya. Tetapi kita bisa juga mengatakan tidak berbahaya, tapi terbukti banyak yang meninggal. Kenapa orang banyak meninggal? Itu tadi, karena mereka tidak menjaga kesehatan. Ya, juga mungkin ada dalam tubuhnya sudah ada penyakit. Jadi itu sebagai pemicunya. Iya, karena imunnya ya menurun, kurang baik, gitu ya, sehingga dia bisa terjangkiti dan bisa meninggal. Terus kalau dalam agama sendiri bagaimana sih, Pak, dalam menanggapi kesehatan dan wabah yang ada pada saat ini? Sebenarnya kalau kita kembali kepada agama, sebenarnya kami sebagai orang Kristen saya tidak kaget, ya, tidak kaget dengan virus ini. Orang bilang nanti lockdown atau segala macam. Sebenarnya dalam Alkitab itu sudah ada contoh-contoh, ya, lockdown lah. Jadi kita bicara tentang lockdown, ya di dalam Alkitab, yaitu ketika Nabi Nuh, ya, itu disuruh Tuhan untuk membahtera selama 40 hari dia lockdown. Artinya dia hanya berada di dalam kapal atau berada dengan bahtera selama 40 hari. Itu sudah lockdown. Nah, kalau mengenai tidak boleh keluar rumah dan semacam itu juga dalam Alkitab ada. Alkitab mengatakan bahwa akan terjadi wabah penyakit, ya, di mana-mana. Akan terjadi kelaparan, tanah longsor, gempa bumi dan seterusnya. Ya, jadi
bagi kami itu sudah tidak terlalu kaget ya, karena memang sudah ada di dalam firman Tuhan ya, di Alkitab itu sudah pasti akan terjadi. Tapi bagaimana cara kita menyingkapi semua itu saja. Terus kalau tadi kan menurut Bapak Sugadi, kalau dalam agama? Iya, dalam agama sekalipun ya itu memang sudah diajarkan ya. Itu tidak tetap harus kita ikuti ajaran agama. Memang agama saya katakan dalam Alkitab sudah ada dikatakan bahwa ini memang akan terjadi. Gitu loh. Terus gimana sih Pak cara beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ini, dan apa saja sih upaya yang dilakukan pihak rumah ibadah dalam menangani COVID-19 ini? Ya, kita selalu ikut saran dari pemerintah ya, karena pemerintah itu dalam Alkitab, pemerintah itu adalah wakil Tuhan ya. Jadi apa yang diucapkan pemerintah, apa yang jadi seruan pemerintah itu adalah mewakili Tuhan. Jadi kita mengikuti saran dari pemerintah ya, jaga jarak ya. Kita juga sudah pergi ke jemaat-jemaat atau lingkungan sekitar, kita juga mengajarkan tentang bahayanya COVID, ya, kita juga mengajarkan tentang kesehatan, bagaimana jaga jarak, bagaimana cuci tangan dan seterusnya. Kita sudah solusikan kepada jemaat juga. Tapi Tetap menjaga protokol kesehatan. Terus apakah dari pihak jamaah itu, biasanya kan ada sertifikat tempat ibadah, apakah itu dari pihak jamaahnya sendiri yang menutup diri untuk membatasi gitu untuk beribadah, atau dari pihak gereja yang membatasi? Yang pertama itu himbauan dari pemerintah. Kembali lagi pada awal tadi, pemerintah adalah wakil Tuhan ya. Jadi kita mentaati himbauan perintah dari pemerintah. Pemerintah kan pada waktu itu memberikan himbauan ya, ibadah dari rumah, kerja dari rumah dan seterusnya. Maka kita sepakati gembala dan jemaat juga sama, karena kita taat kepada pemerintah, taat kepada Tuhan dan juga taat kepada pemerintah. Jadi kita memang ibadah dari rumah. Dalam arti ibadah dari rumah, bukan mereka tidak ibadah, mereka tetap ibadah ya. Pertama memang ibadah, tapi pada waktu itu kurang lebih mereka hanya ibadah 2 minggu, lalu kita ibadah online ya. Jadi mereka membuka laptop atau membuka HP-nya masing-masing online. Jadi saya memimpin di gereja. Terus apa saja dampak dari COVID ini dalam pembinaan jamaah itu Pak? Iya, dampaknya memang besar. Kenapa? Karena ketika kita dengan adanya COVID ini, saya sebagai pendeta atau gembala tidak mudah lagi untuk datang ke tempat jemaat. Artinya kita mau seperti biasanya kita datang gimana ya? Takutnya Pak. Ya kalau saya mungkin saya nggak takut dengan COVID, tapi siapa tahu saya terjangkit COVID, saya membawa itu kepada jemaat saya. Jadi memang mungkin bisa jadi dikatakan bahwa iman jemaat agak sedikit lemah. Kenapa? Karena pembinaannya kurang. Pembinaannya bisa datang ke gereja, ini hanya melalui HP atau online tadi. Terus adakah upaya dari pihak gereja dalam mensosialisasikan bahaya COVID ini kepada jamaah-jamaah, langkah-langkah apa saja yang dilakukan? Ya, dari upaya gereja, ya kita sudah terus lakukan pembinaan tentang kesehatan, ya tentang dampak dari bahayanya COVID ini. Makanya jaga kesehatan, kita himbau tidak jalan kemana-mana. Dia boleh keluar atau bisa keluar kalau memang hal itu penting. Ya, termasuk saya kalau nggak terlalu penting saya lebih baik di rumah. Ya. Dan kita usahakan supaya mereka tetap mengikuti protokol kesehatan. Berarti melalui sosialisasi? Iya, kita sosialisasi kepada mereka satu persatu. Sehingga makanya di gereja pun sekarang sudah diizinkan dibuka di gereja, ya tetap kita jaga jarak, masuk tetap cuci tangan, pakai masker, ya kan? Nah itu yang kita lakukan. Tapi itu kan Pak, biasanya itu ada jamaah yang nggak percaya gitu kan dengan pandangan tokoh agama atau gereja tuh. Terus ada nggak hambatannya gitu Pak? Bagaimana respon? Kalau jemaah yang saya layani, mereka tidak percaya dengan hal itu, dan mereka tidak bisa bukan tidak menerima, bukan tidak menerima dengan adanya COVID. Mereka menerima dan mereka mengetahui bahwa ini memang benar. Jadi tidak ada hambatan untuk hal itu. Lancar saja untuk hal itu. Iya, tetap terus kesehatan. Terima kasih Pak, sudah mau saya wawancarai. Ya, terima kasih.